طيب اشرح هذا وبعد ننتقل عشان ما ننسي آخر الكلام أوله. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita memulai pada hari yang barakah ini dengan kita belajar kitab Al-Muwatta, dan kita sudah sampai pada pembahasan An-Nadhru fi Siyami, Siyamu anil Mayyiti, yaitu hukum bernazar seseorang untuk melaksanakan puasa dan juga berpuasa untuk orang yang sudah meninggal dunia. Beliau menyebutkan di dalam penjelasannya, yang pertama yang beliau sampaikan tentang nazar. Nazar ini, kata beliau, adalah seseorang yang berazam untuk melakukan ibadah pada masa yang akan datang. Dan beliau menyebutkan tentang perawi daripada hadis ini, yaitu dari Imam Yahya, kemudian dari Imam Malik, annahu balaghahu. Ini juga beliau yang menyebutkan ini dari balaghatnya Imam Malik, karena menyebutkan di sini kata-kata balaghahu, dan ini sudah dimaklumi bagaimana ketindihan, kesiqahan daripada ulama-ulama yang meriwayatkan hadis ini. Dan kembali di sini kita menemukan yaitu Sayyidina Sa'id bin Al-Musayyib. Di sini dijelaskan Imam Malik itu tidak pernah bertemu dengan Imam Sa'id bin Al-Musayyib. Beliau sampaikan di sini sebenarnya, ya kata beliau, ada di sini yang terbuang yaitu Al-Imam Az-Zuhri. Nah, itu Imam Malik, kemudian Imam Zuhri, baru Sa'id Al-Musayyib. Tapi itu biasa, kata beliau, karena namanya mursal itu maqbul, baik di kalangan para sahabat atau seorang murid yang kemudian memursalkan gurunya. Tapi itu bertahan pada generasi abad yang pertama. Adapun abad kedua dan seterusnya itu tidak diterima lagi, karena banyaknya orang-orang yang tidak jujur, terkadang berkata yang tidak sesuai dengan kenyataan. Tetapi di awal-awal, karena orang-orang siqah itu tidak tercela di kalangan para muhadditsin. Kemudian beliau melanjutkan tentang ketokohan daripada Sayyidina Sa'id bin Al-Musayyib ini. Beliau ini adalah Sayyidut Tabi'in. Ini guru daripada gurunya Imam Malik. Saking luar biasa sosok beliau itu, sehingga digelari dengan rajanya para tabi'in. Dan subhanallah, beliau ini termasuk orang-orang yang mulazamah untuk melaksanakan solat berjamaah. Dikisahkan bahwa beliau semasa hidupnya pernah berkata, saya tidak pernah kalau melaksanakan solat 5 waktu, saya tidak pernah melihat tengkuk ya orang yang ada di depan saya ketika melaksanakan solat berjamaah. Apa yang beliau maksudkan? Bahwa beliau kalau melaksanakan solat berjamaah, Sayyidina Sa'id bin Al-Musayyib tidak pernah berada di saf yang kedua, tidak pernah berada di saf yang ketiga, selalu terdepan, kata beliau. Sehingga beliau mengungkapkan tidak pernah melihat tengkuk seorang yang berada di depannya. Ini ghirah beliau luar biasa, ketekunan beliau, kesalehan beliau yang luar biasa, untuk kita bisa ya mencontoh teladan beliau untuk tidak membiasakan diri meninggalkan solat berjamaah. Dan pernah, kata beliau, di zaman Sayyidina Yazid bin Muawiyah, yang namanya waktu itu zaman fitnah, ya, zaman pemberontakan, peralihan dari zaman Khulafaur Rasyidin menuju ke zaman kerajaan. Nah, ini Sayyidina Muawiyah yang pertama, kemudian dilanjutkan oleh anaknya yaitu Sayyidina Yazid bin Muawiyah. Masih terjadi pertumpahan darah, sehingga terjadi pada waktu itu ya pengepungan di kota Madinah, termasuk dikepunglah Masjid Nabawi. Lalu kata beliau menceritakan kepada kita semua bahwa tidak ada yang berani untuk mendirikan solat berjamaah pada waktu itu di Masjid Nabawi, karena pada waktu itu Masjid Nabawi dikepung. Tidak ada yang berani untuk mengumandangkan azan, apalagi untuk mendirikan solat. Subhanallah, saking mulazamahnya solat di masjid berjamaah, yaitu Sayyidina Sa'id Al-Musayyib ini, beliau sendirian, satu-satunya sosok yang berani
datang ke Masjid Nabawi walaupun saat itu sedang dikepung, tidak ada yang berani, dan beliau kemudian mengumandangkan azan sendirinya, beliau iqamah sendirinya, dan beliau melaksanakan solat di Masjid Nabawi sendiri juga. Ya, itu saking mulazamahnya. Ketika ditanya kenapa berani beliau untuk melaksanakan solat di Masjid Nabawi padahal waktu itu sedang terjadi huru-hara, pemberontakan, pengepungan, beliau mengatakan, saya tidak berani, saya malu untuk solat di rumah saya malu untuk tidak solat di masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah kesalehan, ketokohan daripada sosok Sayyidina Sa'id Al-Musayyib. Kemudian beliau melanjutkan riwayat ini, hadis ini, bahwa seseorang ditanya ya tentang su'ila an rajulin, Imam Sa'id bin Al-Musayyib pernah ditanya tentang seorang yang bernazar untuk berpuasa, apakah boleh baginya untuk melaksanakan yang sunnah atau bagaimana? Ini yang diriwayatkan di dalam hadis ini. Ya, artinya beliau sampaikan tadi. Oh ya, sebelumnya kami ingin sampaikan dua tokoh juga di sini di dalam riwayat ini. Ada juga setelahnya itu Sayyidina Sulaiman bin Yasar, ada juga Sayyidina Sa'id bin Musayyib. Ini dua tokoh yang termasuk di antara orang-orang yang sangat alim, hafiz, ahli hadis di zamannya. Dan beliau menyampaikan bagaimana hukumnya kalau orang sudah bernazar. Kata beliau, apakah kemudian boleh dia melakukan puasa-puasa yang sunnah kalau orang itu sudah bernazar misalnya 1 bulan akan puasa? Nah, beliau menyampaikan ini ada dua kemungkinan. Yang pertama, orang itu bernazar untuk melaksanakan puasa 1 bulan, kemudian dia menentukan bulan apa dia akan berpuasa. Misalnya bulan Muharram, saya akan bernazar puasa di bulan Muharram. Yang kedua, kata beliau, yaitu orang yang bernazar untuk berpuasa 1 bulan misalnya, tetapi dia tidak menentukan ayyana syahr, dia tidak menentukan bulan apa dia akan berpuasa. Pokoknya saya bernazar puasa sudah 1 bulan. Nah, ini berbeda hukumnya, kata beliau. Ya, kalau orang yang sudah bernazar untuk berpuasa dan menentukan bulannya, contohnya bulan Muharram misalnya, maka kata beliau harus dia melaksanakannya di bulan Muharram tersebut. Nah, karena dia sudah ayyana, sudah menentukan, kata beliau, dan tidak mendahulukannya. Kalau dengan itu dia sudah berniat, maka dia teruskan dia berpuasa di bulan itu dan tidak dia awali dengan puasa yang lain atau puasa sunnah. Ya, ini kata beliau. Yang kedua, orang yang tidak menentukan bulannya, yang penting dia berniat untuk bernazar pada bulan apa saja. Ini kata beliau, orang tersebut, kata beliau, boleh berpuasa kapan saja, tetapi disunnahkan untuk dia segera berpuasa. Nah, ini kata beliau, walaupun dia tidak menentukan bulannya. Kenapa? Kata beliau, karena yang namanya orang sudah berkebaikan-kebaikan dan tidak menunda-nunda kebaikan-kebaikan yang sudah dia niatkan, azamkan. Dan kedua, kata beliau, karena bisa saja orang tersebut nanti meninggal dunia, kan? Orang tersebut dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia dituntut untuk segera, walaupun misalnya dia tidak menentukan bulan yang sudah dia tentukan untuk bernazar. Kata beliau, ini yang beliau sampaikan. Lalu kata beliau, bagaimana kalau luput misalnya dia berpuasa, misalnya dia sudah tentukan bulan Muharram, lalu dia luput untuk berpuasa di sana, apakah dia akan menunggu lagi 1 tahun yang akan datang? Tidak, kata beliau, boleh dia di bulan berikutnya, yang penting segera, kata beliau. Kenapa? Li'annal a'yan la tatazaham. Ya, karena sesuatu yang sudah ditentukan itu tidak apa namanya, tidak berdekatan waktunya. Nah, jadi misalnya bulan Muharram dia berniat, tidak perlu lagi tidak perlu dia menunggu pada tahun yang akan datang karena terlalu jauh jaraknya. Jadi tidak zahmah, tidak berdekatan, ya. Nah, itu yang beliau sampaikan tadi. Kemudian berikutnya beliau menyampaikan tentang riwayat ini, ya, pendapat
bahwa orang yang berniat bernazar dia lanjutkan nazarnya tanpa mendahulukannya dengan pekerjaan-pekerjaan sunnah.